Film diawali, memperkenalkan kita dengan dua orang agen FBI, bernama John dan Tommy. Mereka bersiap akan menyerang geng mafia, di dalam sebuah kapal. Namun setibanya di kapal tersebut, sebagian besar anggota mafia, ternyata sudah tewas bergelimpangan, dibantai oleh seorang pria misterius. Kemudian, baku tembak sengit pun terjadi. Di tengah baku tembak, John berusaha mengejar si pria misterius. Namun si pria misterius berhasil membalikan keadaan dengan menembak lengan John. Di saat si pria misterius benar-benar akan menghabisi John, Tommy pun datang dan langsung menembak si pria misterius. Seketika pria misterius itu pun menghilang, sehingga tidak diketahui apakah ia sudah tewas atau justru berhasil meloloskan diri. John pun menduga kuat kalau si pria misterius tadi adalah seorang pembunuh bayaran pro. Terlihat dari jenis peluru yang dipakai oleh pria misterius tersebut. Adegan berpindah pada 3 hari kemudian. John yang sudah berada di rumah, terlihat lukanya sudah membaik. Tak lama berselang, Tommy menghubungi John, melapor terkait mayat si pria misterius, yang masih belum ditemukan. Padahal sudah 3 hari, pasukan polisi menggeledah dermaga tersebut, mulai dari dalam kapal, hingga di permukaan lautan. Sehingga Tommy pun meyakini, kalau si pria misterius tersebut, kemungkinan besar masih hidup. Sementara itu, seorang pria bertopeng, sekarang sudah berada di depan rumah Tommy. Yang mana pria bertopeng ini, memiliki ciri-ciri yang sama, dengan si pria misterius, yang menembak John malam itu. Kemudian, si pria bertopeng masuk ke dalam rumah, dan langsung menyerang istri Tommy. Tommy yang baru keluar dari kamar mandi, langsung ditembak oleh si pria misterius. Setelah itu, ia menghabisi anak dan istri Tommy, tepat di depan mata kepala Tommy sendiri. Berpindah ke John dan istrinya, yang sedang berkunjung ke rumah Tommy. John sangat kaget, melihat rumah Tommy, yang sudah hangus terbakar. Polisi mengevakuasi 3 mayat, dari dalam rumah tersebut. John tampak sangat terpukul, atas kematian Tommy dan keluarganya. Apalagi wajah sahabatnya, yaitu Tommy, sudah hancur dan tidak berbentuk lagi. Pada saat yang sama, John menemukan jenis peluru yang sama, seperti peluru yang digunakan oleh pria misterius, saat menembak John di kapal malam itu. Akhirnya John semakin yakin, kalau pelaku pembantaian keluarga John, adalah si pria misterius tersebut. John pun bersumpah, akan membantai si pria misterius, untuk balas dendam. Lalu adegan film, berpindah pada 3 tahun kemudian. Kita akhirnya diberitahu, kalau si pria misterius ini, adalah seorang pembunuh bayaran pro, yang diketahui bernama Mark. Pada malam itu, Mark mendatangi markas geng Yakuza, dan langsung membrutal, membantai mereka satu persatu. Dan yang tersisa, hanya tinggal si tangan kanan. Dalam posisi terpojok, si tangan kanan mengatakan, kalau si bos mafia, akan menghabisi Mark, karena telah berkhianat. Akan tetapi, Mark sama sekali tidak terlihat gentar, dengan ancaman tersebut. Dan tanpa banyak bacot, Mark langsung membantai si tangan kanan. Tak lama kemudian, John dan para polisi pun datang, untuk menganalisa TKP. Kemudian, John menginterogasi seorang anggota mafia, yang ternyata masih hidup, terkait pelaku pembantaian ini. Namun si anggota mafia, memilih untuk bungkam. Tapi John langsung tahu, kalau pelakunya adalah si pria misterius, yaitu Mark.
Hal itu John ketahui dari jenis peluru yang sama yang terdapat di TKP. Setelah itu, John kembali ke kantor. Dalam misi penyelidikan kasus ini, John akan dibantu oleh timnya. John dan tim sudah mengantongi identitas bos Yakuza yang diketahui bernama Shiro. Diketahui kalau geng Yakuza Shiro menjalankan berbagai bisnis ilegal, mulai dari bisnis barang haram hingga penyelundupan barang-barang antik. John juga sudah mengantongi bukti kalau si pria misterius, yaitu Mark, bekerja untuk bos Yakuza Shiro. Namun entah karena motif apa, Mark malah berkhianat dengan membantai para anak buah Shiro. Beberapa hari lagi, Shiro dan anak buahnya akan melakukan penyelundupan 2 buah patung kuda antik ke negara Amerika. John dan tim mulai mengatur strategi untuk menggagalkan penyelundupan tersebut, sekaligus meringkus si bos Yakuza, yaitu Shiro. Karena hanya Shiro saja yang tahu siapa Mark dan di mana markas persembunyiannya. Karena John sudah tidak sabar untuk bisa meringkus Mark untuk balas dendam atas kematian keluarga Tommy. Meskipun sampai saat ini, John masih belum mengetahui seperti apa wajah asli Mark. Berpindah ke Mark, yang sedang menemui si bos mafia, yang diketahui bernama David. Ternyata David lah, yang telah menugaskan Mark, untuk membantai geng Yakuza Shiro. Di mana geng Yakuza Shiro, telah merampok koleksi barang antik, milik geng mafia David. David lantas bertanya, kenapa Mark mengkhianati si bos Yakuza, yaitu Shiro. Padahal Mark sendiri, bekerja untuk si bos mafia tersebut. Bahkan Mark juga, yang telah membantai seluruh anak buah David, atas perintah dari Shiro, seperti yang terlihat di awal film. Menanggapi itu, Mark pun menjawab, dirinya adalah seorang pembunuh bayaran pro, yang tidak terikat pada kelompok manapun. Yang artinya, Mark hanya akan setia kepada bos, yang membayarnya lebih mahal. Dan saat ini, Mark akan setia kepada David. Karena David bersedia membayar Mark, dengan harga yang jauh lebih tinggi, dari yang ditawarkan oleh Shiro. David yang tidak sepenuhnya percaya kepada Mark, ia langsung menugaskan 2 orang anak buahnya, untuk mengawal dan mengawasi Mark. Yaitu dalam misi merampas kembali, 2 patung kuda antik milik David, yang telah dirampok oleh geng Yakuza Shiro. So I have betrayed them 30 years. I will take back what was stolen from my... I said I would. Berpindah ke Jepang, memperlihatkan si bos Yakuza, yaitu Shiro, yang sedang berlatih bela diri. Anak buah Shiro, tak sengaja melukai Shiro, dalam sesi latihan ini. Sehingga membuat Shiro kesal, dan langsung membantai si anak buah. Tak lama berselang, anak Shiro datang menghadap, dan ia diketahui bernama Maya. Shiro lantas menugaskan Maya, untuk segera terbang ke Amerika, yaitu untuk mengawasi, transaksi penyelundupan 2 patung kuda antik tersebut. Karena Shiro tidak begitu percaya, kepada para anak buahnya, yang bermarkas di Amerika. Berpindah ke John, yang menemui seorang informannya, yaitu untuk mencari tahu, terkait wajah asli si pria misterius, yaitu Mark. Si informan memberitahu, kalau Mark, sering bergonta-ganti wajah, dengan melakukan operasi plastik. Semua dokter bedah, yang mengoperasi wajah Mark, telah tewas Mark habisi, guna menghilangkan jejak saksi. Namun ada satu dokter bedah, yang ternyata masih hidup. Si informan akan langsung memberitahu John, apabila ia sudah menemukan dokter bedah tersebut. Pada malam harinya, para anggota Yakuza anak buah Shiro, akan segera melakukan penyelundupan. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka dicegat oleh pasukan polisi. Mereka semua diturunkan dari mobil, dan diminta untuk berbaris. Ternyata sebelumnya, pasukan polisi korup ini, telah disogok oleh Mark. Padahal pasukan polisi korup ini, adalah antek-antek bos Yakuza Shiro. Mark lantas menugaskan pasukan polisi, untuk menghabisi semua anggota Yakuza ini. So, we are good to go? Kido. Setelah itu, Mark membawa jarahan barang antik,
ke dalam markas David, termasuk 2 patung kuda antik yang bernilai 20 juta dolar. Karena telah berhasil menyelesaikan misi, Mark diberi imbalan uang, serta seorang gadis penghibur. Tak lama kemudian, John dan tim datang untuk menganalisa TKP. Mereka datang terlambat karena sudah mendapatkan informasi yang salah terkait waktu dan lokasi transaksi penyelundupan. John pun dapat menyimpulkan ada keterlibatan para polisi korup dalam pembantaian dan penjarahan ini, termasuk sengaja memberikan informasi yang salah untuk mengecoh John dan timnya. Saat itu juga, John mendatangi si ketua polisi korup yang telah memberi informasi yang salah kepada John dan timnya. Si ketua polisi korup ini diketahui bernama Johan. Setelah bertemu dengan Johan, inilah yang John perbuat. Setelah dipaksa, akhirnya Johan buka mulut kalau yang telah menyuruhnya adalah Mark. Johan terpaksa melakukan semua ini karena seluruh keluarganya diancam akan dihabisi oleh Mark. Namun sayangnya, Johan tidak mengetahui identitas Mark serta alamat persembunyiannya. Tapi Johan mengetahui kalau Mark bekerja untuk David, seorang bos mafia Amerika yang bermusuhan dengan geng Yakuza Zero. Saat akan digiring ke kantor polisi, Johan malah ditembak mati oleh Mark dari jarak jauh. John menyadari itu, ia pun berusaha mengejar Mark. Namun sialnya, lagi dan lagi, John kehilangan jejak Mark. Berpindah ke Maya, yang telah sampai ke markas geng Yakuza, yang terletak di Amerika. Maya kesal kepada anak buahnya, yang malah melakukan penyelundupan, tanpa sepengetahuan dirinya. Alhasil, semua barang antik, berhasil dijarah kembali, oleh geng mafia David. Termasuk 2 patung kuda antik, yang bernilai 20 juta dolar. Berpindah ke Mark, yang malah menghubungi John, memakai aplikasi pengubah suara. Mark kembali mengkhianati bos barunya, yaitu David, dengan sengaja memberitahu John, terkait keberadaan patung kuda antik tersebut, yang sekarang, berada di markas David. Saat itu juga, John dan pasukan FBI, segera meluncur ke markas David. David pun hanya bisa pasrah, markasnya harus digeledah oleh pasukan FBI, yang memiliki surat izin penggeledahan. Namun di dalam markas, ternyata hanya ada Mark, yang menunggu dengan santai. Kemudian, John mulai menggeledah paspor milik Mark, dengan memakai identitas orang lain. Tapi John sangat yakin, pria di hadapannya ini adalah Mark, alias si pria misterius, yang selama ini John incar. John yang terbakar emosi, berusaha memaksa Mark untuk mengaku kalau Mark adalah si pria misterius, yang telah menghabisi sahabat baiknya, yaitu Tommy, berikut dengan anak istrinya. Mark terlihat tenang dan santai, menyangkal semua tuduhan yang mengintimidasi, dari John yang sembari menodongkan senjata. Si anak buah berusaha menenangkan John, dengan mengatakan kalau dirinya sudah melacak data diri di paspor milik Mark, dan terbukti kalau Mark tidak memiliki rekam jejak kriminal apapun. Namun John sangat yakin, Mark adalah si pria misterius, yang telah menghabisi Tommy dan keluarganya. Karena tidak adanya bukti, John gagal meringkus David dan Mark. Ternyata jerahan barang antik, termasuk 2 patung kuda tersebut, sudah mereka pindahkan ke tempat aman. Mark sengaja melakukan ini, hanya untuk mengelabui John dan pasukan FBI. Berpindah ke John, yang menjadi semakin murka. Ia sangat yakin, Mark adalah orang yang selama ini ia incar. John tentu tidak akan tinggal diam begitu saja, dan terus berupaya keras untuk membuktikan ini semua. Lalu pada malam harinya, Mark mulai beraksi, membantai salah satu petinggi dari anggota mafia David. Mark sengaja memprovokasi kelompok Yakuza dan kelompok David agar saling berperang satu sama lain.
Di keesokan harinya, John dan pasukan FBI sekarang sudah berada di TKP pembunuhan salah satu petinggi Yakuza. John pun sangat yakin kalau sebentar lagi, perang antar geng Yakuza Zero dan geng Mafia David akan semakin memuncak. Saat itu juga, John membentuk satuan khusus untuk memantau pergerakan kedua kubu. FBI akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meringkus kedua geng bandit tersebut. Sementara John sendiri hanya memiliki satu tujuan, yaitu meringkus Mark. Di keesokan harinya, tangan kanan David, yang diketahui bernama Jack, mendesak agar David segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang geng Yakuza Zero. Ternyata yang dihabisi oleh Mark tadi malam adalah adik Jack. Jack mengira kalau adiknya dihabisi oleh geng Yakuza. Tanpa Jack sadari, yang menghabisi adiknya adalah Mark untuk mengadu domba mafia David dengan geng Yakuza Zero. David melarang Jack untuk menyerang geng Yakuza karena sekarang bukanlah waktu yang tepat, mengingat saat ini mereka sedang dipantau oleh pasukan FBI. Mengetahui itu, secara diam-diam, Mark memberitahu Jack terkait geng Yakuza yang akan melakukan pertemuan penting malam ini di sebuah klub malam. Mengetahui itu, Jack pun berencana akan menyerang geng mafia tersebut untuk balas dendam atas kematian adiknya. Meskipun hal itu sudah dilarang oleh si bos mafia, yaitu David. Di malam harinya, terlihat pasukan FBI sedang memantau geng Yakuza yang melakukan pertemuan penting di dalam klub malam tersebut. Tak lama kemudian, Jack dan para anak buahnya datang menyerang geng Yakuza. Kemudian, John dan pasukan FBI langsung melibatkan diri dalam pertempuran sengit ini. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil meringkus anggota dari kedua kubu yang masih tersisa. Pada saat yang sama, Mark yang memantau dari jarak jauh, inilah yang ia perbuat. Sementara itu, Jack juga berhasil melarikan diri dengan menembak seorang petugas polisi. Sedangkan John dan Mark kembali terlibat aksi kejar-kejaran. Namun lagi dan lagi, John gagal menangkap Mark. Setelah itu, Mark menemui Maya, memberitahu perihal geng mafia David yang telah menyerang geng Yakuza. Mendengar hal tersebut, tentu Maya sangat marah dan lantas menugaskan Mark untuk menghabisi David sebagai bentuk balas dendam. Tanpa Maya sadari, Mark adalah pengkhianat yang mengadu domba geng Yakuza Zero dan geng mafia David untuk saling berperang satu sama lain. No, master. Sementara itu, John menugaskan para polisi untuk mengawal istrinya di rumah. Karena John mulai khawatir, istrinya akan dihabisi oleh Mark. Isn't it? He's come. Sorry, Jen. Tak lama berselang, John dihubungi oleh informannya yang telah berhasil menemukan dokter bedah yang mengoperasi wajah Mark. Saat itu juga, John dan si informan menemui dokter bedah tersebut. Setelah bertemu, si dokter langsung mengkonfirmasi kalau memang benar, Mark adalah si pria misterius yang sedang diincar oleh John. Waktu muka Mark sangat hancur, tapi berhasil diperbaiki oleh si dokter bedah ini. You can't protect me, you can't stop it. Middle surgeries. I reconstructed the facial bones. Berpindah ke Jack, yang berusaha menghabisi David. Jack marah kepada David, yang tidak mendukung dirinya, untuk balas dendam, atas kematian adiknya. Sementara David sendiri, juga menuduh kalau Jack, adalah seorang pengkhianat, yang telah melanggar perintahnya, untuk tidak berperang dengan geng Yakuza, sehingga melibatkan pasukan FBI. Saat Jack berusaha akan menghabisi David, Mark pun muncul, dan berhasil menghabisi Jack. Setelah itu, Mark bersiap akan menghabisi David. Mark mengatakan, anak bos Yakuza yaitu Maya, telah membayarnya 3 kali lipat, untuk menghabisi David. Seperti yang sudah Mark beritahu,
kalau dirinya adalah seorang pembunuh bayaran pro, yang hanya setia kepada bos, yang membayarnya lebih mahal. Kemudian tanpa ragu, Mark langsung menghabisi David, sesuai perintah dari Maya. Pada saat yang sama, para anggota Yakuza datang, dan berhasil menghabisi para anak buah David yang masih tersisa. Kemudian, mereka ingin masuk ke dalam markas, untuk menghabisi anak dan istri David. Tapi Mark melarang mereka, karena anak dan istri David tidak terlibat dalam perperangan ini. Namun mereka tetap bersikeras, ingin menghabisi anak dan istri David, atas perintah dari Maya dan Shiro. Sehingga dengan terpaksa, Mark membantai mereka semua. Setelah itu, Mark membawa anak dan istri David, bersembunyi ke tempat yang aman. Aksi David tersebut, direkam oleh informan FBI, dan langsung melaporkannya kepada John. John akhirnya mengetahui kalau Mark sengaja mengadu domba geng Yakuza, dan juga geng mafia David, untuk saling berperang satu sama lain. Namun John masih bingung, apa sebenarnya motif Mark melakukan semua ini. I have been practicing. Di keesokan harinya, John dan tim langsung menemui Shiro, alias si bos Yakuza, yang baru saja tiba di Amerika. John mencoba menggali informasi dari Shiro, terkait siapa sebenarnya Mark. John memberitahu Shiro, terkait pengkhianat yang dilakukan oleh Mark, yang sengaja mengadu domba geng Yakuza Shiro, dengan geng mafia David. Bahkan, John juga menunjuk foto di saat Mark membantai para anak buah Shiro. Dengan santainya Shiro menjawab, dirinya sama sekali tidak kenal dengan Mark. Namun John tahu, kalau Shiro sengaja berbohong. Tak lama kemudian, Mark mendatangi Shiro di markas, untuk menyerahkan 2 patung kuda antik, yang telah dirampok oleh geng mafia David. Shiro yang tahu kalau Mark adalah pengkhianat, ia langsung menugaskan anak buahnya, untuk menangkap Mark. Shiro juga memaksa Mark memberitahu, di mana anak dan istri David, yang telah Mark sembunyikan. Shiro juga sudah mengetahui, kalau 2 patung kuda yang diserahkan oleh Mark, adalah patung kuda yang palsu. Saat Mark akan dikurung di sebuah ruangan, Mark pun memberontak, dan berhasil membantai 2 orang anak buah Shiro. Setelah itu, Mark meledakkan bom, yang ternyata sudah Mark pasang, di dalam markas tersebut. Alhasil, semua anggota Yakuza tewas, dan yang tersisa hanya Shiro seorang diri. Sampai pada akhirnya, Mark dan Shiro terlibat pertarungan sengit. Kita akhirnya diberitahu, kalau Mark adalah Tommy, yaitu sahabat John. Ternyata 3 tahun lalu, Tommy lah yang telah berhasil menghabisi Mark, alias si pria misterius. Tommy lantas mencuri identitas Mark, termasuk wajah asli Mark, dengan melakukan operasi bedah plastik. Yaitu sebagai bentuk balas dendam, karena Mark telah menghabisi anak dan istri Tommy, tepat di depan mata kepala Tommy sendiri. Semua itu atas perintah dari Shiro, dan juga karena pertikaian antara geng Yakuza Shiro, dan juga geng mafia David. Sejak saat itu Tommy sudah bersumpah, akan membantai kedua kubu geng bandit ini, sampai ke akar-akarnya, yaitu dengan mengadu domba kedua geng, agar terlibat perperangan sengit. Shiro yang dalam posisi terpojok, akhirnya memberitahu Tommy, kalau yang memberi informasi, terkait alamat rumah Tommy kepada Shiro, ternyata adalah John, sahabat Tommy sendiri. Dengan kata lain, John ternyata adalah agen FBI korup, yang bekerja untuk Shiro, yang mana artinya, secara tidak langsung, John juga terlibat, dalam pembunuhan anak dan istri Tommy. Mendengar hal tersebut, Tommy yang semakin murka, langsung menghabisi Shiro saat itu juga. Berpindah ke istri David, yang mendapat kiriman paket dari Tommy, yaitu 2 kuda antik yang asli. Pada saat yang sama, Maya mendapat kiriman paket dari Tommy, yang berisi kepala ayah Maya, yaitu Shiro. Berpindah ke Tommy, yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan John. Kemudian,
Tommy menghubungi John dan mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Ternyata John juga sudah mengetahui kalau Mark sebenarnya adalah Tommy. Informasi itu John dapat dari seorang dokter bedah yang mengoperasi wajah Tommy sekitar 3 tahun lalu. Surgeries. I reconstructed the facial bones. Singkat cerita, John sampai ke tempat pertemuan. Dalam pertemuan itu, John dipantau oleh anak buahnya dari jarak jauh menggunakan sebuah senjata sniper. Sampai pada akhirnya, John dan Tommy terlibat duel sengit. Sampai pada akhirnya, keduanya sama-sama tumbang. John lantas memberitahu, dirinya tidak bermaksud untuk mengkhianati Tommy, apalagi menghabisi anak dan istrinya. John hanya memberitahu Shiro, kalau yang menembak wajah Mark, alias si pria misterius, tak lain adalah Tommy. Shiro memberitahu John, kalau Mark hanya ingin memberi sedikit pelajaran kepada John, yang telah menembak wajahnya hingga hancur. John sama sekali tidak menyangka, Shiro dan Mark tega menghabisi anak dan istri Tommy. Sampai saat ini, John masih dihantui oleh rasa bersalah dan menyesal. Namun Tommy tidak peduli, dan tetap akan menghabisi John, dan John pun hanya bisa pasrah. Pada saat yang sama, John memberi kode kepada anak buahnya untuk tidak menembak Tommy. Kemudian, Tommy menembak John, hingga akhirnya tewas di tempat, dan Tommy kembali menghilangkan diri. Di akhir film, terlihat Tommy mengembara ke kota lain untuk memulai hidup yang baru. Kemudian, film pun selesai.